agenda kita ada 2 ya hari ini, webinar dan juga dilanjutkan dengan pembacaan Al-Kahfi secara bergantian seperti biasa. Untuk agenda yang pertama, langsung saja bisa dimulai. Kepada Bang Sani kami persilakan. Monggo Bang Sani. Ya, jazakumullah khairan, Hijrah. Mohon maaf, saya sedikit telat 1 menit ya. Saya baru aja selesai diskusi sama keluarga, ada hal yang penting ya. Jadi, gimana kabar-kabar antum? Afwan, kamera Sehat, saya mati. alhamdulillah. Lagi saya coba otak-atik. Oh ya, tafadhol, Bima. Semoga cepat selesai, bisa berfungsi kembali. Alhamdulillah sehat ya. Ya, jadi agenda pertama kita melanjutkan ya dari sharing-sharing majelis ilmu kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. 30 Rabiul Awal ya sekarang ya, bulan terakhir, tanggal terakhir. Jadi saya mau mengawali dari kisah ini ya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari yang kemarin-kemarin, atau ada yang mau didiskusikan? Belum ada kayaknya ya. Baik, jadi ini perang apa? Napoleon dengan Mesir. Iya, betul. Ini sebenarnya nggak terjadi di Mesir aja, tapi juga terjadi di seluruh penjuru dunia ya. Di abad ke-18, 19, bahkan di awal-awal abad 20 masih ya. Yang namanya Eropa itu menguasai dunia ya. Indonesia dijajah sama Belanda. Banyakan orang Indonesia atau banyakan orang Belanda? Indonesia. Hah? Indonesia. Coba itu aja. Saya nggak bisa ngelihat chat. Iya. India itu dijajah oleh Inggris. Banyakan orang India atau orang Inggris? India. Orang India. Sama. Mesir dijajah oleh Prancis. Pertanyaannya, banyakan orang Mesir atau Prancis yang datang waktu bertempur ini? Mesir. Banyakan orang Mesir. Orang Mesirnya lengkap, ada di Mesir semua. Sementara orang Prancisnya bahkan nggak semuanya datang ke Mesir. Mereka kan harus datang pakai kapal, ya. Masih yang mayoritas justru tersisanya di Prancisnya, ya. Hanya segelintir pasukan aja yang datang ke Mesir. Tapi orang Mesirnya ya seluruh Mesir, gitu ya. Nah, pertanyaan yang paling pentingnya, hikmahnya. Kenapa orang-orang Eropa itu, meskipun jumlah mereka sedikit, mereka bisa menang melawan orang-orang yang mereka jajah? Kuat. Kenapa mereka kuat? Karena pintar, teknologinya lebih maju. Nah, betul sekali. Ya. Karena mereka punya pengetahuan yang lebih tinggi, sehingga bisa menciptakan teknologi yang lebih canggih. Ya. Nah, jadi mayoritas seluruh dunia pada saat itu senjata itu masih pedang, panah. Kalau orang Eropa, senapan, meriam. Jadi dari ilmu pengetahuan itu bisa melahirkan teknologi yang lebih baik, bisa melahirkan suatu peradaban yang lebih baik, sehingga bisa bahkan mengalahkan orang-orang yang lebih banyak. Ya. Nah, pelajarannya adalah di sini kita itu perlu sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu kalau kita mau memenangkan kehidupan di dunia ini. Ya. Mereka-mereka yang kalah pada saat masa-masa penjajahan dulu, kalau mereka Islam dan mereka niat jihad, sesungguhnya mereka menang. Menangnya secara akhirat. Syahid, ya, mati syahid. Ya.
Tapi secara duniawi mereka kalah karena mereka berhasil dijajah. Orang yang menang itu adalah yang memenangkan pertempuran. Jadi kalau antum menuntut ilmu, antum bahkan bisa menggunakan ilmu itu. Kita nggak mau menggunakannya untuk menjajah, ya, tapi kita mau menggunakannya untuk menegakkan keadilan. Nah, minimal kita jangan jadi orang-orang yang terjajah, ya. Nah, nanti jangan sampai ada orang-orang kafir yang berniat untuk penjajahan baru, neokolonialisme, ya, penjajahan dan perbudakan abad modern. Itu malah kita jadinya terjajah karena kita kalah dalam ilmu dan teknologi. Nah, jadi pilihlah kita mau jadi orang yang menang atau orang yang kalah di dunia ini. Caranya antum sudah tahu, ya, dengan ilmu dan teknologi. Nah, itu pengantarnya biar semangat untuk belajar. Kita masuk ke dalam materinya. Kita masih di dalam bab 12 ya. Bab 12 itu kemarin tentang apa? Ayo. Result apa? Oriented. Result oriented itu bab 12 ya. Ini turunannya 12.4. Nah, kemarin kita sudah bahas 12-nya yang result orientednya 12.1, 12.2, 12.3. Sekarang 12.4. Cara itu sebenarnya bebas. Yang penting tujuan tercapai ya. Nah, jadi cara bebas tapi ada sedikit catatan, asalkan halal ya. Nah, jadi sebenarnya enggak 100% terlalu bebas juga. Dibatasi hanya cara-cara yang halal ya. Jangan sampai kita karena menghalalkan mau mencapai tujuan menghalalkan segala cara ya. Nah, jadi cara-cara curang, cara-cara haram, suap, korupsi, apalagi cara-cara zolim ya, meskipun tujuannya itu baik tetap tidak boleh ya, tapi bukan di situ penekanannya adalah yang penting tujuan tercapai, caranya bebas ya. Nah, jadi apa penekanannya, Rifki? Yang penting tujuannya tercapai, caranya bebas ya. Nah, salah satu yang banyak menjadi penyakit adalah orang-orang yang berpikirnya itu prosedur oriented. Yang penting sesuai dengan SOP, yang penting sesuai dengan perintah. Tapi sesungguhnya efektivitasnya terkorbankan. Nah, ini adalah cara pikir yang salah ya. Nah, tapi banyak orang-orang biasanya di level staff ya. Biasanya di level PNS, yang staff-staff kan, ya memang prosedurnya begini Pak. Tapi nggak dipikirin, ternyata prosedur tersebut itu ada suatu dampak buruknya. Ada yang bisa ngasih contoh nggak ya? Saya Gimana? mau pengajuan BPJS, orangnya sudah di IGD, sudah nggak bisa harus ada pengajuan BPJS, tapi pas di BPJS ini orangnya harus hadir, tapi kan orangnya sudah di IGD, sudah nggak bisa. Ini curhat apa nih? Jadi benar ya, contohnya bagus sekali ya. Tujuannya itu BPJS itu agar kita sehat semua. Namanya aja BPJS kesehatan. Nah, tapi karena orang-orang mementing prosedur oriented, nggak bisa Pak, orangnya harus hadir. Lah, orang udah di GD, udah sekarat mungkin kan, masa disuruh hadir gimana sih? Ya seharusnya ada fleksibilitas lah ya. Nah, jadi yang kedua subbabnya lagi, ini berarti 12.4.2 gitulah kurang lebih. SOP dan perintah atasan itu mungkin tidak selalu yang terbaik. Tidak selamanya 100% selalu itu yang terbaik.
Jadi kalau antum merasa punya cara yang lebih baik, sampaikan. Ya, ingat ya, tujuan kita itu bukan melaksanakan SOP atau sesuai dengan arahan 100%, enggak. Itu tuh hanya cara aja, hanya wasilah saja. Tapi sebenarnya kita punya suatu tujuan dan efektivitas. Tujuan itu bisa banyak. Ya, kita dapat uang, lalu kita juga sambil berdakwah, lalu kita juga sambil belajar, lalu kita sambil juga menambah pengalaman, lalu kita sambil juga bisa macam-macam tujuan-tujuan yang baik itu ya. Nah, itu semua yang perlu dipertimbangkan ya. Nah, jadi coba cara berpikirnya itu jangan sederhana. Cara berpikirnya itu cerdas gitu. Oh iya ya, begini ya. Nah, berdasarkan berbagai macam yang saya ketahui, menurut saya cara ini lebih baik. Ajukan ke pimpinan ya. Saya sangat senang sekali untuk mendengar ide-ide yang bagus ya. Nah, kalau udah tentang ini, saya tuh selalu ingat sama Andi sebenarnya. Andi itu bagus ide-idenya ya. Nah, Andi itu orang yang bisa mengerti tujuan kita apa, lalu menyampaikan ide-ide brilian. Nah, itu mudah-mudahan cerah lah masa depan Andi ini di dalam Quran dan juga di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala juga menghargai kepedulian dan kontribusi kita. Ya, itu kontribusi yang baik ya. Nah, itu padahal kadang-kadang kalau saya itu udah mau mulai mengarahkan caranya begini gitu. Nah, tapi Andi itu kadang-kadang Bang, saya usul begini-begini. Hebat ini idenya brilian gitu ya. Nah, itu justru saya senang ya. Nah, jadi ada dulu sih udah nggak di sini lagi. Dulu ada salah satu subordinat saya ya. Orangnya itu yes man. Nah, jadi mungkin karena dia pengen karirnya bagus, ya udahlah pokoknya Bang Sani diyayain aja gitu. Yes man, ya kan. Nah, jadi ngikut aja gitu. Tapi nggak kelihatan ide-ide brilian yang nggak dikeluarin gitu ya. Ya dalam satu sisi sebenarnya bagus ya, daripada orangnya sifatnya pemberontak ya. Ada juga sih orang yang bandel, susah diajak bekerja sama, ada juga. Nah, tapi yang lebih bagus lagi daripada yes man itu adalah tadi itu, kalau punya ide brilian. Nah, ya. Karena caranya bebas sebenarnya, nggak harus pakai cara saya atau cara siapapun ya, orang-orang tertentu ya. Kalau yang ngomong cara harus ngikut cara saya, nah, itu namanya kan diktator ya. Nah, kalau saya ngomongnya cara bebas, nggak harus ikut cara saya. Yang penting mana yang terbaik aja. Nah, gitu ya. Nah, ini saya mau kasih contoh nih. Misalkan ya, ada di antara kita software engineer punya target update KTV sebulan minimal sekali. Aduh, ini kan target saya ya. Di surat kerja lagi. Ada tuh kan di surat kerja kan. Update KTV sebulan minimal sekali. Bulan ini update-nya cuma naik versi doang. Jadi nggak ada yang diubah sama sekali. Ya udah, pokoknya update ya kan ke Google Play atau Samsung Store atau LG Store atau Roku atau apapun KTV-nya ya. Tapi cuman versinya dinaikin, tik gitu. Yang penting update. Tapi sebenarnya software-nya nggak ada perubahan gitu. Nah, ini adalah orang-orang yang prosedur oriented ya. Seharusnya dipahami dong. Kenapa ada di antara target kita KTV minimal diupdate sebulan sekali. Kenapa kira-kira? Gimana? Enggak. Ya, silakan. Ya, pertama supaya tetap comply ya dengan teknologi yang terbaru. Kadang kan ada kebijakan dari store-nya ya. Kedua juga biar terus ini ya, algoritma dari store itu kan terus diupdate ya sama store-nya, itu biar kita terus diupdate. Itu ada betulnya, tapi sebenarnya bukan di situ intinya. Ada yang bisa lebih baik? Ya, silakan. Itu untuk menjaga apa ya, user apalagi user baru, jadi begitu melihat changelog-nya itu ada update rutin, jadi mungkin lebih
semangat mau mencoba gitu. Betul, Karena up to date gitu. betul. Tapi itu bisa tercapai dengan cuman mengupdate versinya doang kan, tanpa mengupdate softwarenya kan. Jadi dari sisi software tidak improve sebenarnya, tapi dari sisi versi, dari sisi last updated ya ke update. Bisa kan? Nah, jadi sebenarnya apa ya alasan tujuan esensi atau yang pokoknya gitu, maksudnya substansinya. Nah, apa? Dari setiap bulan itu KTV ada update minimal sekali. Ya, silakan. Sebenarnya secara historis kelihatan bahwa aplikasi ini masih di-maintain. Itu betul sama kayak Angga dan Andi. Tapi itu bisa dicapai dengan kita cuman update versinya doang, ngerti nggak maksud saya? Jadi kodenya masih sama, tapi angka versinya aja kita naikin. Kelihatan sih dari sisi user, oh diupdate ya, baru ya, oh angka versinya bahkan naik gitu ya. Last updated-nya 3 Oktober misalkan. Tapi sebenarnya kita nggak kerja apa-apa. Cuman ngupdate codingan yang kemarin juga. Bisa kan? Ya, silakan. Ya. Intinya sebenarnya bukan update-nya, apa yang diupdate-nya sih. Jadi ya intinya terus di-improve gitu. Semakin hari semakin bagus, semakin disukai pengguna, semakin bermanfaat. Bagus sekali, Angga. Jadi itu ya, yang penting itu adalah substansi, teman-teman. Yang penting itu adalah kontribusi. Yang penting itu adalah manfaat. Nah, itu yang esensi dan yang pokoknya, ya, yang substansinya, ya. Nah, jadi jangan cuman ngakal-ngakalin gitu ya. Oh ya udah minimal update aja lah, codingannya masih yang lalu gitu ya. Nah, sekedar cuman untuk ada target di surat kerja, ya udah terlaksanakan. Nah, itu kan namanya prosedur oriented ya. Padahal sebenarnya esensinya kebermanfaatan dari apa yang kita buat itu agar user kita semakin hari semakin merasakan manfaatnya, agar kita sebagai tim dan Quran ini, tim kita makin hari makin berkembang. Ya kan? Kita ini berkembang dengan cara memberikan karya-karya yang semakin hari semakin bagus. Kalau karyanya gitu-gitu aja, ngapain kita ini kerja? Mendingan kita ini ngerjain yang lain aja, zikir-zikir aja di rumah gitu ya. Dari sisi Quran juga ngapain keluar biaya gaji? Kalau tim kita ini nggak ada perkembangannya, nggak ada manfaatnya, ya mendingan yang tadinya kita gunakan untuk bayar gaji itu, kita sedekahin aja ke Palestina mendingan. Ya kan, soalnya kalau software gitu-gitu aja. Nah, tapi enggak. Kita ini mau berkembang. Dari hari ke hari karya kita makin bagus. Nah, jadi nanti setahun lagi, atau 5 tahun lagi, atau 10 tahun lagi, kita ini udah lebih baik dari yang sekarang. Udah menjadi perusahaan besar, sejahtera, manfaatnya hebat, ya, dan menjadi penyelamat bagi umat. Kan begitu. Nah, kalau sekarang kita masih seginilah yang bisa kita lakukan. Tapi kan kita mau ke depan makin baik. Mau ke depan pendapatan kita makin besar, gaji kita semakin tinggi. Dan kebermanfaatan kita bagi masyarakat juga semakin tinggi. Itu semua sejalan sebenarnya. Nah, dengan cara-cara yang tadi itu. Ya. Nah, esensinya dipahami, tujuannya dipahami. Gitu ya. Nah, itu. Nah, ini ada contoh benar ya. Cara bebas, yang penting tujuan tercapai. Deadline update KTV saya sebentar lagi, tapi progres YEBS saya sedang ketinggalan. Nah, ini kalau bagi yang kerja di proyek YEBS seharusnya relate. Tapi waktu saya tidak cukup untuk ngerjain dua-duanya. Untuk ngejar update KTV dan untuk ngejar progres YEBS. As far as I know, sekarang YEBS ini lebih prioritas dari KTV. Nah, coba saya bicarakan ke pimpinan, biar deadline KTV-nya ditunda.
Nah, ini betul-betul tidak prosedur oriented. Kalau orang yang prosedur oriented, ya udah, pokoknya deadline-nya sepekan sekali gitu ya. Ya udah, hajar aja. Sementara IELTS-nya nggak ada deadline. Ya udah, bodo amat, IELTS-nya ketinggalan. Kan yang di surat kerja saya adalah KTV. Ini yang terbaik adalah dua-duanya tercapai. Itu yang paling ideal. Itu yang ideal, itu yang terbaik, dan itu yang menjadi standar sebenarnya ya. Tapi kalau nih ya, kadang-kadang kan kita sakit ya. Kadang-kadang ada masalah apa terjadi, nggak bisa dua-duanya. Ini harus memilih. Bulan September 1 hari lagi berakhir, padahal IELTS ketinggalan, KTV belum diupdate. Harus memilih, terpaksa. Ya, ini situasi yang pilihannya antara tidak enak dan tidak enak. Jadi yang mana nih yang didahulukan? Apakah demi prosedur oriented? Yang penting saya melaksanakan surat kerja. Atau kita itu punya kecerdasan. Loh kan ini kemarin dari arahannya IELTS ini lebih prioritas. Nah, coba saya bicarakan. Mas Angga, ini saya punya target KTV dan IELTS, tapi nggak bisa dua-duanya nih. Kayaknya IELTS lebih prioritas deh. Gimana kalau misalkan yang KTV-nya diundur dulu? Biasanya saya kalau digituin itu saya, oh iya ya, ya udah, kamu benar, memang justru bagus ya, ngerti mana yang prioritas. Ini ada yang angkat tangan siapa ya? Ada yang mau bicara? Siapa itu angkat tangan tuh di Skype? Angga. Oh ya. Enggak ada ya, Angga ya. Diturunin aja. Enggak ada. Oke. Enggak angkat tangan. Ya, itu masih, kalau saya kelihatannya di sini angkat tangan. Iya, di sini angkat tangan, Mas Angga. Angkat tangan. Oh iya, aneh. Di sini enggak ada. Harus diturunin, harus diklik. Sebenarnya mengikuti SOP dan arahan pada dasarnya itu baik ya. Jadi jangan malah salah paham nih. Oh, kalau begitu kita banyak-banyak aja nggak ngikutin SOP, banyak-banyak aja nggak ngikutin arahan gitu kan. Nah, jadi jangan malah salah paham ya. Nah, karena SOP dan arahan itu biasanya berdasarkan alasan yang baik. Dia nggak dibuat ngasal, ya ada alasannya. Nah, jadi sebenarnya mayoritas mengikuti SOP dan arahan itu baik. Tapi intinya adalah tidak selalu 100% begitu, itu intinya. Tidak selalu 100% itu merupakan cara yang terbaik. Karena yang namanya saya manusia juga ya, yang punya keterbatasan. Nah, jadi yang penting sebenarnya adalah tujuan-tujuan kita yang fix, yang pakem, yang memang sudah harus, tidak ada tawar-menawar, itu adalah tujuan-tujuan kita. Kalau cara sebenarnya bebas. Gitu. Sebelum lanjut, ada yang mau didiskusikan dulu? Angga kayaknya belum tahu cara untuk ituin tangan ya. Itu kan Angga. Udah diturunin, dia nggak naik Bang dari tadi. Masih kan? Diklik ulang coba. Udah naik 4 kali. Oh, wow. Aneh kan, lembab. Aneh juga Skype ya. desktop atau web? Desktop. Buat cek yang terbaru kan, versi terbaru. Ya, kita lanjut ya. 12.5. Manjada wajada. Apa artinya? Barang siapa bersungguh-sungguh, maka ia akan dapat. Nah, itu ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan dapat. Kalau ahli hijrah ini emang kelebihannya yang saya ingat itu ya. Kalau bahasa-bahasa Arab, istilah-istilah bahasa Arab dia pinter ya. Macam-macam ngerti gitu ya. Alhamdulillah ya, ada calon ulama di antara kita. Nah, jadi
salah satu faktor penting bisa tidaknya kita melakukan sesuatu itu adalah kesungguhan kita. Ya, ini masih dalam subbab result oriented ya. Nah, ini ada kisah yang saya alami sendiri. Kita Learn Quran ini itu pernah dapat dana UI Incubate. Itu dana hibah. Ini udah lama banget sih, tahun berapa ya? Tahun 2019 kalau nggak salah. Itu harus dihabiskan dalam 7 hari. Waduh, itu memang luar biasa pemerintah ini emang kalau buat program ya. Karena merekanya juga lama launching UI Incubate-nya, dananya baru turun bulan November, saya masih ingat itu. Padahal itu dana tahun itu. Jadi bulan Desember mereka udah harus ngebuat laporan. Biasa sih kalau pemerintah tuh kayak begitu. Jadi di ujung-ujung baru kelabakan ya. Mudah-mudahan sih sekarang sudah improve. Seingat saya sih sekarang UI Incubate sih udah improve ya. Nah, tapi kalau dulu-dulu pemerintah tuh biasa kayak begitu. Baru di akhir-akhir kelabakan. Nah, yang ditekan itu kita ini yang dapat hibah, masyarakat. Objek hibahnya yang ditekan. Ya pokoknya harus habis dalam 7 hari. Kami minta laporan karena namanya juga lembaga pemerintah kan. Yang penting tuh bagi mereka adalah laporan penyerapan dana. Nah, kayak gitu-gitulah gitu. Tidak memikirkan bahwa 100 juta lebih itu kalau dihabiskan dalam 7 hari itu efektivitasnya jadi rendah. Kan kita jadi buru-buru ngeluarin duit kan. Nah, padahal kita dituntut juga untuk berkembang startupnya. 7 hari ngabisin 100 juta. Itu 7 hari harus dikeluarkan dalam 100 juta jadinya. Saya udah ngomong ke panitia UI Incubate-nya, tolonglah dikasih deadline lebih panjang. Sebenarnya kalau cuman sekedar ngabisin dana, gampang. Ya pokoknya kita ngasal aja gitu kan. Pokoknya 100 berapa puluh juta lah itu dulu. Itu habis gitu kan. Ada kwitansinya semua. Kalau sekedar ngabisin dana gampang. Tapi sayang nih, ini 100 sekian puluh juta. Kalau dikasih waktu lebih banyak, kami itu bisa menghabiskannya, mengeluarkannya itu dengan lebih efektif. Ngerti maksud saya ya? Ngerti ya? Kalau antum sekarang, kalau saya kasih duit 150 juta harus habis dalam 7 hari, ya antum bisa aja sih sebenarnya untuk, tapi ada tujuannya ya. Antum harus mengembangkan sebuah startup. Bisa aja kan ngasal aja gitu kan, beli ini itu. Nah, cuman kebermanfaatannya kan jadi buru-buru. Harusnya itu kita planning, kita konsep, ada untuk gaji. Kita ngeluarin gaji itu kan untuk 5 bulan misalkan. Nah, ini kalau Lutfi masih ingat awal-awal masuk bulan Quran dulu, kok gaji saya diberikannya skemanya begini gitu kan. Itu karena mau pakai dana hibah untuk menggaji Lutfi. Waktu itu masih software engineer loh Lutfi. Ini cerita tahun 2000 sekitar 2018 ya. Nah, jadi kalau nggak begitu, jadinya 100 sekian puluh juta itu tidak bisa digunakan untuk menggaji programmer jadinya. Nah, agar bisa ya pakai suatu trik gitu ya. Nah, ada taktiknya biar bisa. Nah, jadinya pokoknya dalam 7 hari habis gitu kan. Nah, padahal itu di-spend untuk programmer bisa kerja selama sekian bulan. Nah, itulah contohnya orang-orang yang, maaf, ini bukan ke prinsip yang tadi ya. Ini kita sedang cerita manjada wajada. Nah, jadi saya waktu itu bilang sama mereka, ini nggak mungkin, saya bilang. Nggak mungkin kalau dipaksa 100 sekian puluh juta, dihabiskan dalam 7 hari, tapi masih menuntut penggunaan yang efektif, yang kebermanfaatannya juga optimal dan maksimal, nggak mungkin, saya bilang. Tapi mereka berkeras nih, UI Incubate-nya berkeras, UI-nya berkeras. Nggak, harus, pokoknya nggak ada tawar-menawar, deadline-nya 7 hari.
Jadi pontang-panting saya itu 7 hari itu benar-benar capek banget, kerja keras. Bagaimana agar dana ini habis, tapi tetap kebermanfaatan itu maksimal, nggak cuma sekedar ngabisin anggaran doang. Dan alhamdulillah ternyata di hari ke-7 saya sendiri juga kaget. Oh bisa ya ternyata ya. Kalau kita sungguh-sungguh bisa tuh. Nah, jadinya caranya begitu, dipikirin, distrategikan gitu. Salah satunya kayak gajinya Ah Lutfi di tahun 2018. Ini berarti 6 tahun yang lalu ya. Nah, dan macam-macam yang lain kita kerjain ya. Dan alhamdulillah berkah loh. Alhamdulillah manfaatnya saya puas lah gitu ya. Manfaatnya tuh banyak gitu dan waktu itu di awal-awal learn Quran tajwid masih ya. Nah, kalau sekarang sih udah alhamdulillah lah kita. Itu waktu dulu kan awal-awal startup. Jadi masih masa-masa perjuangan. Alhamdulillah berkah gitu. Nah, jadi nggak cuma sekedar ngabisin anggaran doang. Saya juga Pak di hari ke-7 itu capek banget. Saya masih ingat banget. Setelah saya selesai presentasi di UI, ini penggunaan dananya begini. Ini semua kwitansi dan bukti-bukti pembayaran yang kalian mau, laporannya ini. Udah selesai. Bagus, terima kasih. Salaman, selesai laporan pertanggungjawaban, meetingnya. Saya sampai rumah itu udah capek banget, langsung tidur saya. Tapi amazingnya kok bisa gitu. Nah, yang di awal pada saat pertama deadline itu disampaikan saya bilang ini nggak akan bisa. Nah, tapi alhamdulillah kita bisa gitu ya. Nah, intinya ada di situ. Manjada wajada ya. Contoh yang lebih sederhana. Ada seorang ulama selama 40 tahun sholat 5 waktu tanpa tertinggal takbir pertama imam. Nah, ini ada loh. Coba antum pikirkan deh ini. Seberapa sulitnya. Coba antum pikirkan. Kira-kira kalau antum mau punya target, saya mau sholat 5 waktu di masjid secara berjemaah, tapi tidak masbuk. Ketika imamnya takbiratul ihram, saya sudah ada di masjid. Itu kira-kira antum bisa berapa hari secara terus-menerus kayak begitu? Gimana? Galih. Kira-kira kalau antum berapa hari bisa antum konsisten? Mungkin seminggu itu. Seminggu. Ya, seminggu. Ini ada yang 40 tahun loh. Nah, itulah ternyata bisa. Alhamdulillah gitu ya. Nah, asalkan ada kesungguhan ya. Nah, ini menghafal Al-Qur'an seluruhnya, ada 612 halaman di Al-Qur'an itu. Dalam 6 bulan. Berarti satu hari itu menghafal lebih dari 10 halaman. Bisa nggak? Gimana? Siapa yang kita tanya di sini ya? Abima, bisa nggak Abima? Bisa Bang, insya Allah. Benernya, ini kita cek nih, bener nggak nih? Jadi pekan depan udah hafal minimal 70 halaman, nambah hafalannya. Kalau nggak tercapai targetnya, denda 10 juta. Gimana Abima? Kalau di karantina fokus, bisa mungkin. Kalau sekarang? Kalau sekarang belum bisa mungkin. Belum bisa mungkin ya, sama saya juga kayaknya sekarang belum bisa. Ya. Nah, tapi intinya adalah yang Abima tadi bilang. Kalau karantina fokus bisa insya Allah. Nah, artinya kan balik lagi ke kesungguhan kita. Kan? Kesungguhan kita. Kita mau nggak? Bener-bener mau nggak sih? Bener-bener mau nggak sih? Kalau bener-bener mau, bisa. Karena sesungguhnya, ikhwati fillah, menghafal Al-Quran dalam 6 bulan itu banyak yang bisa. Sesungguhnya kayak begitu. Saudara-saudara kita di Filistin sana, itu menghafal Al-Quran itu dalam 3 bulan. Dalam 3 bulan, udah hafal seantero Al-Quran. Ada caranya. Kalau benar-benar mau sungguh-sungguh. Nah, tapi coba aja kita tanya di sini. Ada yang bisa nggak sih di sini? Coba berkaca ke 6 bulan belakangan. Berapa nambah hafalan antum 6 bulan belakangan? Coba masing-masing. Berapa sih nambah hafalannya? Kalau jawabannya
nggak ada nambah bang, atau cuma nambahnya sedikit. Ya memang kesungguhannya di situ. Memang mungkin kesungguhannya masih di situ. Sebenarnya gampang sih. Kalau antum betul-betul mau sungguh-sungguh menghafal Al-Quran 10 halaman per hari, ya ngomong aja ke saya. Ngomong, Bang Sani, saya mau betul-betul sungguh-sungguh nih. Menghafal Quran 10 halaman per hari. Ya. Jadi buat kesepakatan sama Bang Sani. Kalau tidak tercapai target dalam sebulan ini, sehari 10 halaman, maka pertama, gajinya hangus. Yang kedua, denda 10 juta. Nah, insya Allah tercapai. Nah, kalau udah kayak gitu biasanya kesungguhannya betul-betul muncul. Gitu ya. Wah, ini kalau saya nggak hafal nih 300 halaman dalam 30 hari, bulan depan saya makan apa nih? Nah, kalau orang biasanya udah kesungguhannya terdesak ya, dalam situasi yang terdesak, biasanya kesungguhannya itu muncul ya. Nah, jadi kurang lebih begitu ya. Bisa kok, bisa. Banyak yang sudah membuktikannya. Tanya aja Hafiz-Hafiz 30 juz itu. Sebenarnya banyak yang sudah menghafal 612 halaman Al-Quran itu ada jutaan orang. Kalau bukan ada miliaran orang ya. Nah, jadi sebenarnya bisa. Tapi kalau kita betul-betul mau merenunginya, kalau sekarang kita mungkin di sini saya lah ya. Kalau antum insya Allah lebih baik dari saya. Kalau saya, aduh, gimana saya menghafal 10 halaman sehari konsisten selama 6 bulan gitu kan ya. Kayaknya sih saya nggak bisa gitu ya. Karena kan saya sok-sok sibuk ya kan. Nah, jadi sebenarnya itu karena nggak ada, kurang kesungguhan aja. Nah, tapi memang nggak masalah. Kadang-kadang bukan menghafal Quran itu yang merupakan prioritas utama dalam hidup kita. Mungkin kita emang ada prioritas-prioritas yang lain dan itu tidak masalah ya. Memang menghafal Quran itu hukumnya tidak wajib. Nah, intinya adalah kesungguhan. Ada orang yang menyalahkan hal lain atas kekurangannya, ketidaksungguhannya, padahal jika dia lebih berusaha, kekurangan itu nggak terjadi. Ya, aduh Bang Sani, susah dong menghafal 10 halaman dalam sehari selama 6 bulan. Susah dong. Nggak bisa nih, saya sambil kerja, saya sambil ngurus anak, saya sambil ini itu. Tapi kalau ada kesungguhan sebenarnya semua ini kan tentang prioritisasi aja sebenarnya ya. Apa yang mau kita dahulukan dalam hidup kita ini? Apakah menghafal Quran atau kerja atau apa? Nah, masing-masing orang punya kesungguhannya masing-masing ya. Makanya saya suka membuat tim dakwah itu dalam kedok kantor. Nah, itu memang secara sengaja ya. Jadi ada yang pernah bilang dulu, dan Quran itu sebenarnya bukan perusahaan. Dia itu adalah lembaga dakwah berkedok perusahaan. Itu ada benarnya ya. Lucu juga saya dengan ungkapan siapa sih dulu itu udah bertahun-tahun yang lalu. Lembaga dakwah berkedok perusahaan katanya. Oh ya. Ya memang begitu. Karena apa? Kalau udah disupport dengan orang-orang tenaga kerja dengan konsep perusahaan, itu kesungguhannya emang tinggi. Kesungguhannya tinggi. Ya kan? Nah, kalau nggak percaya, coba aja. Nanti misalkan nih, ya udah deh, teman-teman semua, kita mulai hari ini nggak ada tugas ngoding lagi. Antum yang full time di Learn Quran, hafal, tetap full time, tapi kerjanya menghafal Quran. Targetnya 300 halaman dalam 30 hari. Kalau tidak tercapai, gaji bulan depan nggak saya transfer. Insya Allah 300 halaman loh. Insya Allah nambahnya dalam 30 hari. Nah, emang tenaga kerja itu kesungguhannya kayak begitu. Nah, makanya saya juga dulu berpikir, ini gimana ya biar dakwah kita bagus. Ada orang yang dakwahnya itu buat organisasi masyarakat, ya, atau remaja masjid, atau ya intinya adalah tim-tim ad hoc kayak begitu ya. Kalau saya berpikir tim ad hoc itu kekuatannya ya segitu doang. Semangatnya itu anget-anget tai ayam kalau kata orang Medan. Ya nanti di awal-awal semangat ya. Antum coba deh. Dulu kan pernah ya punya project-project. Saya dulu ikut project dakwah ini, ikut project dakwah itu gitu ya. Ikut di masjid ini sebagai apa, ada jadi pengurus apa.
organisasi mahasiswa gitu ya. Ya itu semangatnya ya segitulah gitu ya. Nggak akan mengorbankan kuliah juga karena tetap aja nanti kuliah yang diprioritaskan. Nanti tugas-tugas di lembaga dakwah di organisasi mahasiswanya yang dikorbankan kalau misalkan lagi ada tugas kuliah sedang deadline gitu kan. Nah, jadi pendekatannya kita di Al-Quran ini ya begitu, kita buat aja ini sebagai kerjaan gitu. Jadi bisa tenaganya, kesungguhannya kuat gitu kan. Ini adalah kerjaan kita full time. Nah, jadi begitu strategi lembaga dakwah ya. Maaf, saya telat karena macet katanya. Ada orang yang suka alasan kayak gitu ya. Padahal udah tahu Jakarta emang sering macet. Seharusnya kalau udah tahu Jakarta sering macet, dipersiapkan berangkatnya lebih awal dong. Saya waktu nikah dulu, saya nikah di Masjid Pondok Indah di Jakarta ya. Saya tahu Jakarta itu macet. Makanya saya berangkat dari rumah saya menuju ke tempat nikah saya ba'da subuh. Setelah sholat subuh. Ya. Karena saya sungguh-sungguh. Karena kalau misalkan nggak sungguh-sungguh, telat. Lah gimana ceritanya nih pengantinnya kok telat gitu ya. Nanti nggak jadi nikah. Wah bubar nih acara bisa berantakan kan. Malu kan. Nah jadi kalau kita ada kesungguhan, insya Allah bisa. Nah tapi kalau cuman sebagai tamu doang, menghadiri acara walimahnya kan kesungguhannya nggak setinggi si pengantinnya. Ya udahlah nggak apa-apalah kita agak telat-telat dikit gitu ya. Ya Jakarta macet ya udahlah kita datang berapa menit menjelang acara walimahnya selesai gitu kan. Nah itulah yang penting ada kesungguhan. Insya Allah bisa kok ya. Nah jadi ada juga yang sering jadi alasan orang adalah mohon maaf saya sedang sibuk. Itu sering jadi alasan tuh. Nah ini alasan sebenarnya untuk mendapatkan maklum ya, maklum orang. Yang sebenarnya terjadi sebenarnya adalah ada hal lain yang lebih prioritas bagi dia. Dia cuma nggak bilang eksplisit aja. Mohon maaf, kamu tidak lebih prioritas dari kerjaan-kerjaan lain yang saya punya. Dia nggak ngomong kayak gitu kan? Kalau ngomong kayak gitu tersinggung orang kan? Oh jadi saya nggak prioritas ya bagi kamu ya? Nah kan tersinggung orang kan? Nah jadi caranya adalah mohon maaf, saya sedang sibuk. Tapi sebenarnya ini masalah prioritas saja. Misalkan kita diajak nongkrong sama teman kita alasannya mohon maaf saya sedang sibuk gitu kan. Itu sebenarnya saya lebih sungguh-sungguh untuk bekerja daripada nongkrong sama kamu. Kerjaan saya lebih prioritas daripada nongkrong sama kamu. Bagus memang ya kalau digunakan dalam situasi seperti itu. Nah tapi kalau digunakan dalam situasi yang tidak baik ya ingat aja bahwa sebenarnya ini hanya masalah prioritas ya. Contoh, kita punya pilihan. Ini kita mensedekahkan atau inilah ya tentang kerjaan ya. Kerjaan apa misalkan? Kerjaan learn Quran deh gitu ya. Bela Palestina misalkan. Atau yang lain. Jawabannya mohon maaf, saya sedang sibuk. Padahal kerjaan yang lain ini jangan-jangan nggak lebih prioritas daripada kita ngerjain learn Quran, daripada kita ngerjain bantu Palestina misalkan. Tapi alasannya mohon maaf, saya sedang sibuk. Sesungguhnya kita ini semua dikasih waktu sama Allah sama semua. Berapa jam kita dikasih Allah sehari? 24. 24. Sama, waktu kita semua sama kok, tenang aja. Ya. Nah, yang beda adalah prioritisasi kita mengisi waktu kita tersebut. Di benak kita ini, 24 jam itu mau diisi nomor 1, misalkan kerjaan kita. Nomor 2, apalagi? Untuk keluarga misalkan, ngurus anak. Nomor 3, apalagi gitu ya. Yang beda itu prioritisasi itu sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya kalau ada orang yang alasan mohon maaf saya sedang sibuk, itu artinya kurang sungguh-sungguh mengenai hal yang dia minta maaf itu. Nah, gitu ya. Kita itu harus lebih cerdas ya memahami situasi. Oh ya, bukan berarti salah ya, bukan berarti salah. Nah, tapi
Ini adalah tentang kesungguhan. Kalau yang sungguh-sungguh, kalau betul-betul dia prioritaskan, dia nggak akan excuse itu kok. Betul-betul akan dilakukan sama dia. Karena waktunya sebenarnya ada. 24 jam setiap hari, tidak kurang tidak lebih. Ada sebenarnya waktunya. Ya. Nah, itu. Nah, ada lagi, ini balik lagi mengenai kesungguhan ya. Manjadda wajada. Ada muslim itu menyalahkan, justru menyalahkan takdir Allah. Ya. Wah, qadarullah, bla 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 terjadi. Ya. Padahal sebenarnya kurang sungguh-sungguh aja padahal. Tapi nyalahin takdir Allah. Ya, qadarullah, ini terjadi gitu ya. Karena kalau bahasa Arab manjada wajada. Kalau bahasa Inggris when there is a will, there is a way. Nah, itu yang intinya yang mau disampaikan pada hari ini. When there is a will, ketika ada keinginan, there is a way. Yang penting ada kesungguhannya dulu. Nah, karena kalau kita menyalahkan takdir Allah, wah qadarullah ya ini terjadi apa boleh buat ya. Saya juga jadinya nggak bisa. Sebenarnya Allah itu maha adil. Coba deh antum lihat di surat Al-Anfal ayat 51. Ada yang bisa bacain nggak di sini? Ketolong. Silahkan dibuka. Surat Al-Anfal ayat 51. Yang ketemu duluan tafadhol dibacakan. Bacain artinya saja. Yang demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan sesungguhnya Allah sama sekali tidak mendolimi hamba-hambanya. Yang demikian itu disebabkan perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah tidak menzolimi hamba-hambanya. Jadi Allah itu maha adil. Kalau kita itu sungguh-sungguh, betul-betul mau mengerjakan sesuatu, masa sih Allah nggak adil? Masa sih nggak Allah kasih? Ya nggak? Sebagian besar insya Allah akan Allah kasih. Kalau kita betul-betul sungguh-sungguh mau mengerjakan sesuatu. Karena kalau sebagian besar Allah tidak kasih, Allah nggak adil dong. Masa yang udah bersungguh-sungguh, berkorban banyak, nggak dapat, yang nggak sungguh-sungguh, ngasal-ngasal, malah dapat. Itu namanya Allah kurang adil kalau begitu. Yang mayoritas besar terjadi, kalau sungguh-sungguh Allah akan kasih kok. Kita kasih pengorbanan kita. Betul-betul kita sungguh-sungguh. Allah kasih. Allah maha adil kok. Pengorbanan kita itu nggak akan sia-sia. Nah, tapi tidak melulu 100% selalu terjadi. Betul. Karena ada sifat Allah yang lain. Allah maha berkehendak. Nah, jadi bukan kita yang menentukan hasil dari apa yang kita lakukan, tapi Allah yang menentukan. Nah, tapi di satu sisi yang lain, Allah itu maha adil. Kalau kita ada hal-hal yang tidak kita tercapai, ada hal-hal buruk yang terjadi sama kita, seperti yang tadi Rifki bilang. Sesungguhnya hal tersebut itu karena perbuatan tanganmu sendiri. Karena Allah tidak menzolimi hamba-hamba. Ya, Allah itu maha adil, tidak zolim. Ya. Nah, coba minta tolong disiapin surat Al-Isra ayat 19. Ya. Siapa? Wahib deh. Tafadhol ya, Wahib. Bisa nggak? Ar-Rahman ayat 60 itu ayatnya itu adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal jazaul ihsanu illal ihsan. Hal jazaul ihsanu illal ihsan. Apa artinya, Angga? Kebaikan dibalas dengan kebaikan pula. Tidak ada hal, tidak ada balasan kebaikan illal ihsan, kecuali kebaikan juga. Ya. Jadi kalau kita betul-betul mengerjakannya dengan baik, pasti balasannya baik juga. Itu udah janji Al-Quran. Tapi memang kita perlu sungguh-sungguh.
Tafadhol, dibacain surat Al-Isra ayat 19. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan dia bersungguh-sungguh, maka mereka itulah yang akan mendapatkan balasannya. Ya, jadi emang ada requirement sungguh-sungguh di situ. Dan apapun yang kita lakukan, toh insya Allah untuk kehidupan akhirat kita toh, ya kan? Kan kita tim learn Quran, ya insya Allah ya. Di sini nggak ada yang hal-hal yang dia mau lakukan itu untuk hal-hal yang selain akhirat, kan nggak ada seharusnya di sini ya. Seluruh hal yang kita lakukan ini seluruhnya untuk akhirat. Dan dia bersungguh-sungguh. Nah itu ayatnya. Dan dia bersungguh-sungguh. Nah itulah yang akan dapat ya. Nah surat An-Najm ayat 39 saya sampai 41. Nah tafadhol dibaca artinya. Ayo, yang dapat duluan. Azhar, udah dapat? Udah. Ya, dapat. Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang diusahakannya. Bahwa sesungguhnya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian dia akan diberi balasan atas amalnya itu dengan balasan yang paling sempurna. Ya, bahwa manusia itu hanya mendapatkan apa yang ia usahakan. Kita ini itu hanya mendapatkan apa yang kita usahakan. Kalau nggak kita usahakan, kita nggak dapat. Ya, dan nanti apa yang kita usahakan tuh itu akan dibalas dengan sempurna. Maksudnya itu adalah balasannya itu betul-betul persis. Jadi kalau usaha kita 98, dapatnya ya segitu, 98. Maksudnya nggak akan salah gitu. Nggak akan kira-kira. Beda dengan bisnis di dunia. Bisnis duniawi ini, seperti yang dilakukan oleh para pebisnis non-muslim itu ada yang namanya ketidakpastian. Itu ada yang namanya resiko. Dia bisa berusaha keras, tapi bisnisnya bangkrut. Bisa kejadian, bahkan banyak. Ya. Tapi ada yang bisnisnya itu kayaknya kok tenang-tenang aja. Usahanya sedikit, tapi keuntungannya berlimpah. Ada juga yang kayak begitu. Jadi banyak ketidakpastiannya kalau bisnis duniawi itu. Tetapi kalau usaha kita di mata Allah, itu nggak seperti itu. Persis dia. Balasannya sempurna, kata Allah. Nah itu maksudnya itu. Ya. Nah, ada rumusnya. Rumus itu, nah misalkan setiap balasan kebaikan itu adalah 10. 10 itu akan menghasilkan jadi 700. Dalam Al-Quran kan begitu kan. Ya udah, hitungannya persis. Allah itu maha detail dalam memberikan balasan. Ya. Nah, kita hanya memperoleh apa yang kita usahakan. Ya. An-Najm 39 sampai 41. Baik, di sini dulu ada yang mau dibahas dulu atau tidak? Ada yang mau ngomong? Silahkan. Sebelum kita lanjut ke yang terakhir untuk hari ini. Kalau belum ada, nah ini yang terakhir ya. Mari kita itu menjelajah keluar dari zona nyaman kita untuk kita itu improve. Nah ini adalah subbab dari yang di atas tadi, manjadda wajada. Kenapa? Karena kadangkala kita itu perlu tidak nyaman keluar dari apa yang biasa kita lakukan agar kita itu mendapatkan yang lebih daripada yang biasa kita dapatkan. Nah, karena manusia itu sesungguhnya sangat adaptif dan sangat cerdas. Kemampuan kita memecahkan masalah itu sebenarnya sangat hebat. Khususnya bila dihadapkan pada kegentingan.
Yang kita pikir tidak bisa, itu bisa menjadi bisa. Ya. Nah, contoh nih, COVID-19 kemarin, beberapa tahun yang lalu, itu sesungguhnya adalah kegentingan seluruh dunia menghadapi bahaya, resikonya kematian, ya. Virus yang menyebar dengan cepat dan luas sampai seluruh dunia itu menyebarnya. Membuat vaksin itu sebenarnya berdasarkan sains dan kebiasaan kita yang sudah-sudah, itu butuh bertahun-tahun. Kalau nggak salah sekitar 7 tahun. Ya, apa sekitar 5 tahun antara itu. Tapi COVID-19 kemarin, kita itu berhasil menciptakan vaksin hanya dalam 2 tahun atau kurang saja. Sekitar 1-2 tahun vaksinnya udah jadi. Itu sebenarnya di luar dari kebiasaan. Di luar dari vaksin-vaksin yang pernah kita ciptakan sepanjang sejarah. Nggak pernah bisa seperti ini. Kenapa? Karena kita dihadapkan oleh kegentingan. Ini virus menyebar ke seluruh dunia. Luar biasa penyebaran virusnya. Sampai ada lockdown, sampai rumah sakit dulu itu penuh, sampai orang-orang itu pada meninggal, itu sampai sekarang ada sisa-sisanya itu. Taman pemakaman umum khusus COVID. Dulu yang masuk ke dalam taman pemakaman tuh tiap hari ada aja. Tiap hari ada yang mati karena COVID dulu tuh, kegentingan. Nah, jadi dipaksa dengan situasi genting kayak begitu, itu manusia itu berhasil menciptakan vaksin setengah, kurang dari setengah waktu biasanya, bisa. Itulah yang namanya AstraZeneca dulu kan. Nah, coba antum lihat deh bagaimana ilmuwan AstraZeneca itu kerja keras dalam menghasilkan vaksin itu setiap hari dia harus masuk kerja, setiap hari tidak ada hari libur dari pagi sampai malam. Kayak begitu. Dan itu adalah orang Indonesia. Nah, kalau antum tahu, padahal AstraZeneca-nya itu adalah produksinya di UK ya. Saya ngikutin soalnya beritanya itu. Itu orang Indonesia tuh salah satu saintisnya ya. Nah, itu salah satu contoh. Nah, coba saya tanya dulu ya sama siapa di sini? Bima. Bima, antum bisa nggak lompat tembok tingginya 2 meter? Bisa nggak? Nggak bisa, Bang. Bima. Nggak bisa. Yeah. Tapi kalau antum lagi dikejar singa, ya nggak bisa. Emang sekarang nggak bisa. Karena kita mikir, buset, 2 meter tembok itu kan lebih tinggi dari tinggi badan kita ya. Tapi kalau antum lagi dikejar singa, insya Allah jadi bisa. Cobain aja kalau nggak percaya ya. Kalau nggak percaya, coba tiba-tiba ada singa, antum merasakan kegentingan itu, mati gua nih kan. Ini kalau nggak lari gua nih, mati gua nih. Singa yang mengaum dengan deras, antum lari terbirit-birit, ada tembok 2 meter, antum lompat bisa loh. Antum juga heran, kok bisa lompat ya? Karena lagi kegentingan. Nah, itulah. Kita itu memang kadang-kadang perlu untuk keluar dari zona nyaman kita. Agar kita itu bisa improve. Hal-hal yang bahkan kita itu bilang nggak bisa, itu jadi bisa. Nah, itu memang sudah seperti itu, sifat alami dari manusia ya. Sangat adaptif. Kemampuan kita memecahkan masalah itu sebenarnya hebat. Khususnya bila dihadapkan pada kegentingan ya. Nah, sebenarnya nggak harus dihadapkan pada kegentingan. Tadi itu intinya sebenarnya adalah manjada wajada. Kalau kita sungguh-sungguh, pasti bisa insya Allah. Tenang aja. Nah, jadi ada orang barat pepatahnya begini. Think you can or think you cannot. Either way, you will be right. Anda bisa berpikir bisa. Anda juga bisa berpikir Anda tidak bisa. Apapun yang Anda pikirkan, Anda akan benar. Nah, jadi tergantung, antum mau berpikir bisa atau enggak. Manapun yang antum pikirkan, insya Allah benar. Ya, memang sifat alami manusia kok seperti itu. Ya. Nah, jadi, ini salah satu dosa saya nih. Ini jarang sekali saya lakukan ya, karena saya
di Learn Quran ini suka membuat situasi nyaman sebenarnya ya. Situasi yang konstan, situasi yang stabil ya. Padahal pemimpin yang baik itu kadang, nah ini di garis bawahi kadang ya. Jangan selalu, kalau selalu nanti gempos juga kita. Nggak bisa, kita selalu dikejar singa, selalu lompat 2 meter, nggak bisa. Ya, tenang aja kok, tenang aja. Tapi ini kadang-kadang ya, pemimpin yang baik itu, dan masing-masing kita, setiap kita di sini itu sebenarnya pemimpin. Minimal kita memimpin diri kita sendiri. Ya, itu perlu membuat diri kita sendiri itu seolah-olah dalam situasi dikejar singa tadi. Agar kita itu bisa melompat tinggi. Kalau enggak, kita gini-gini aja. Improvement kita ya begini-begini aja. Padahal kita ini bagus sekali kalau kita menjadi orang yang sangat sukses. Bagus sekali. Menjadi orang yang hebat. Bagus sekali kalau bisa. Ya. Nah, jadi coba deh kita niatkan dengan niat baik. Saya ini mau improve. Saya ini mau jadi orang hebat. Saya ini mau membebaskan Palestina. Saya ini mau memerdekakan Palestina. Saya ini mau menghapuskan penjajahan. Saya ini mau menolong saudara-saudara saya yang dibantai, dibom, dijadikan cacat, dijadikan yatim, dijadikan janda. Saya mau menolong mereka. Cobalah kita keluar dari zona nyaman kita. Sekali-sekali aja. Insya Allah bisa. Ya. Nah, nggak usah kita itu kalau dihadapkan pada situasi genting, situasi tidak nyaman, kita itu mengeluh. Jangan di sana fokusnya. Fokusnya itu pada ikhtiar. Bagaimana saya bisa. Dan fokusnya itu adalah berstrategi. Bagaimana agar bisa. Yang tadi katanya nggak bisa, jadi bisa. Nah, itu ya teman-teman. Mungkin di situ dulu ya untuk hari ini. Apakah ada yang mau diomongin? Ditanya silakan, mau menambahkan silakan. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri sesi saya. Iya, silakan. Ya, Hane. Nambahkan sedikit aja. Ya, terima kasih. Terkait manjada wajada, jangan lupa berdoa ya, the power of doa gitu. Dan Hane ngerasain sih doa dan pikiran kita itu mempengaruhi apa yang tadi kita usahakan gitu. Karena kan kita kadang berusaha tapi ternyata kita nganggapnya itu nggak berhasil. Padahal Allah kasih hasil yang itu lebih baik gitu. Tapi kita nggak kepikiran aja itu sebenarnya hasil yang terbaik. Waktu di awal kita berusaha itu pengennya hasil A, tapi ternyata ya bukan itu yang terbaik. Gitu. Nah, jadi tapi kita nggak akan dapat hasil yang B itu yang dikasih Allah kalau kita nggak berusaha gitu. Jadi minimal kan bergerak ya. Sebagaimana apa yang dari Safa ke Marwah siapa? Nabi Ismail. Istrinya Siti Hajar. Siti Hajar ya. Sebagaimana Siti Hajar kan nggak tahu ya sebenarnya air Zam-Zam itu di kakinya Nabi Ismail. Cuma itu nggak akan terjadi kalau nggak bolak-balik 7 kali gitu naik turun. Jadi yang penting berusaha dan terus berpikir positif sama Allah gitu. Terus husnuzon. Jadi ya paling itu ya nambahin aja. Masya Allah ya. Akhi Solih Angga ya. Saudara kita, alhamdulillah semoga Allah merahmatinya ya. Kalau saya tadi berbicara dari aspek ikhtiar, kalau Angga dari aspek doa dan tawakal kepada Allah ya. Alhamdulillah. Ada lagi? Baik, kalau nggak ada, mari kita tutup ya. Alhamdulillah saya serahkan kembali ke Ijrah.